Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa bika masarratu wa bika min sharri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tu'minuna bi hurmatil wahyi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'uni ma uskila hatta yafhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Wa man salli wa sallim wa barik wa sallam an la ta'budu ila Allah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu alaihi nabil ummi inna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah dan santri yang hadir pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah hingga malam ini masih diberikan Allah keadaan yang terbaik. Apa keadaan yang terbaik? Keadaan terbaik yaitu keadaan kita masih bertakwa kepada Allah, masih beriman kepada Allah, masih bersyukur kepada Allah. Banyak saudara kita yang kadang masih melalaikan yang namanya syukur dan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, hingga lupa untuk mensyukurinya, lupa untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Terbaik dalam kehidupan artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur ini sering kita ungkapkan, kita ucapkan. Tapi bersyukur pula sering kita lalaikan dalam keadaan kita, apapun keadaannya. Ya, di sini di Ghafir 61 disampaikan Allahu alladzi ja'alakumul laila wa litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya, menjadikan siang terang benderang agar kamu bekerja mencari karunia Allah. Yang mana yang halal, yang benar, yang baik, yang punya ukuran. Ya, tidak memaksakan kehendak, tidak mewajibkan sesuatu yang bukan jadi hak kita. Ya. Innallaha lahu fadlun 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Sungguhnya Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengulang-ulang istilah syukur kepada Allah karena kita sering juga lupa bersyukur sehingga Allah berikan penyakit pada kita. Penyakit ini datang
Kenapa semua Allah berikan? Allah biarkan setan-setan datang kepada kita. Kenapa? Karena kita lalai akan syukur kepada Allah. Karena kita masih berpikir yang tidak punya prasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di An-Nahl 5354 tadi saya bacakan juga, ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Bila kamu ditimpa kemudaratan, kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Manfaat dan mudarat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dan ketidaksukaan, ya, itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ujian, nikmat dan susah, gembira dan senang, ya, termasuk sulit, itu datangnya dari Allah. Kita menyadari itu, kita akan kembali kepada Allah seutuhnya. Kita tidak akan membuat suatu permasalahan pada diri kita, sehingga kita tidak menambah-nambah dosa dan kesalahan. Tsumma idza kasafat durru ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan darimu, tiba-tiba segolongan dari kamu mempersekutukan Tuhan mereka dengan yang lain. Banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, saya diberikan kesembuhan, contoh nikmat sehat. Setelah sakit, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah, berikan ketenangan bagi hatiku. Maka Allah sembuhkan kita, berikan ketenangan bagi hati kita, bagi segolongan kelompok umat. Setelah sehat, kembali maksiat, kembali dengan jalan yang benar. Sudah sehat, untuk apa lagi beribadah kepada Allah? Untuk apa lagi mengingat Allah? Untuk apa lagi berzikir kepada Allah? Ini yang sering terjadi bagi diri kita. Bahkan itu tanpa disadari oleh kita sendiri. Makanya perlu diingatkan. Sampai di sini, setelah kembali diberikan nikmat oleh Allah, setelah kembali ditolong oleh Allah, maka dia kembali ingkar kepada Allah. Ya. Kemudian di Ar-Raf ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi, dan kami sediakan di sana bumi penghidupan untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Sudah Allah stempel, sudah Allah berikan pemahaman bahwa kita sedikit bersyukur kepada Allah. Kita baca hal ini, kita tambahkan. Ini kita diberikan satu pemahaman Allah bahwa kita ini sedikit sekali bersyukur. Semua kita ini. Maka tambahkan dengan paham Quran, paham firman Allah yang telah disampaikan oleh gurumu, maka tambahkan nikmatnya. Apa? Nikmat iman. Apa itu nikmat iman itu? Tambahkan ibadah khusyuknya, tambahkan ibadah sunnahnya, ya. Berbuatlah kebajikan, tambahkan kesungguhannya, datang ke majelis dengan rasa yang ingin dekat sama Allah, rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Rinduan itu bisa dirasakan ya kita terus istiqomah ya dalam memahami firman Allah. Istiqomah adalah membuka tadabbur Qur'annya, mengulang membacanya. Firman yang fakir baca ini, ulang kembali kamu baca sehingga masuk rahmat Allah ke hatimu. Jika kau ulang, maka Allah akan memasukkan kembali ke hatimu. Setiap kau mengulang bacaanmu, maka memasukkan kembali ke hatimu. Sampai kau bertemu dengan majelis lagi seperti ini, dan kamu membacakan, mendengarkan bacaan kembali dan mengulang lagi bacaannya. Itu suatu nikmat yang besar. Dan A'raf 11 Allah firman, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Sungguh kami telah menciptakan kamu Adam alaihissalam. Kemudian kami membentuk tubuhmu. Lalu kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tapi iblis enggan. Iblis tidak termasuk kelompok yang bersujud. Sampaikan di sini bukti bahwa dia tidak beriman kepada Allah. Bukti orang tidak beriman kepada Allah SWT, itulah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Orang tidak beriman, dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang tidak melaksanakan perintah sholat, Allah tidak bersyukur. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang tidak rukuk dan sujud, dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang tidak sami'na wa ata'na, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu buktikan dengan perilaku kita. Istiqomah kita, kesungguhanmu ini diminta untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian Luqman 18 sampaikan,
wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Contoh orang yang tidak bersyukur kepada Allah adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sengaja bermaksiat kepada Allah. Dilarang bersombong, lakukan sombong. Maka dia berkawan dengan setan yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sujud ini bukan sujud menyembah Nabi Adam, tapi sujud atas perintah Allah. Penghormatan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai terkena perintah firman Allah, lam yakum minas sajidin. Termasuk mereka orang-orang yang tidak bersujud, ya. Dan kelompok yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau taat kepada Allah. Bukan Nabi Adamnya ini, masalah ketaatan kepada Allah ini yang tidak dilakukan. Ya, bukan masalah majelisnya dan gurunya, tapi taatnya kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Datang ke majelis untuk mendengarkan firman-firmannya itu tidak dilakukan. Ya, hal seperti itu yang dimaksud. Mana Luqman 18 Allah firman, "A'udzubillah minasyaitonir rajim, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha." Di kesombongan tadi, ini maksud al-fakir tadi, kesombongan itu adalah bentuk daripada ketidaksyukuran hamba. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Siapapun dia, al-fakir juga, kamu juga, kita sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahkan dirimu di sini. Bersungguh-sungguhlah kamu cari waktumu yang tepat untuk duduk, tapi istiqomah, tapi ikhlas, tapi mengharapkan keridhaan Allah. Mengharapkan keridhaan Allah ini penting. Supaya apa? Supaya doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyerahkan diri kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu, tidak khawatir. Ya. Yang membuat ragu dan khawatir ini adalah iblis yang membisikkan kepada kita. Kemudian Anbiya 87, Allah firman, dan Anbiya 88, ya. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan taqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Lihatlah pula Zunnun, Nabi Yunus maksudnya, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Ini dipahami ya. Orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah akan mencetak marah. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah akan menimbulkan marah. Ya, akan menimbulkan kedendam, kedengkian. Ya, karena gampangnya setan mendekat kepadanya. Ya, Nabi Yunus AS ditelan oleh ikan. Ya, dalam satu kejadian di mana perahu yang ditumpangi terkena badai, tidak tahan karena keberatan penumpang, lalu dibuang-buang semua isinya. Ya, ternyata masih belum bisa. Ya, perahunya itu tenang, masih bergoyang-goyang. Maka diundi. Kata Nabi Yunus 2 kali, 3 kali kena undian, maka beliau harus nyemplung ke dalam laut. Ya. Tidak akan bisa ditahan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Ujian apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Karena itu pasti turun kepada kita. Tidak bisa ditahan. Kemudaratan, kebahagiaan, kemaslahatan, kekurangan, kelebihan itu semua dari Allah. Jangan pas enak saja kita bersyukur kepada Allah. Saat tidak enak kita lupa akan ini ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika tunjil mu'minin. Ya. Kami lalu mengabulkan doanya dan kami menyelamatkannya dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa. Kalau kita ingat akan bahwa kita marah dan salah, kemudian menimbulkan maksiat kepada Allah, maka kita berdoa mohon ampun kepada Allah,
Allah Subhanahu wa taala. Ya, ambil air wudu kemudian mohon ampun kepada Allah. Tambahkan sholat 2 rakaat. Untuk apa? Menghilangkan, menurunkan yang namanya emosional yang ada dalam diri kita. Dan kita emosional kita dan ambil air wudu, setan lebih dekat dan bisa masuk dalam diri kita. Kemudian di At-Taubah ayat 45 Allah menambahkan dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yasta'dzinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Sungguhnya yang meminta izin kepadamu Muhammad SAW untuk tidak berjihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nanti kemudian nanti mereka ragu karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Wartabat qulubuhum, ragu. Nah, keraguan di hati mereka karena apa? Karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat ragu. Ya, orang tidak bersyukur tuh bisa membuat ragu. Tidak hanya alhamdulillahirabbil alamin. Praktekkan dengan keseharian yang baik. Tambahkan perintah sholat karena sholat itu adalah tiang agama dan Allah mencintai orang-orang yang sholat ini. Ini perintah, ya, oleh-oleh dari Allah jadi oleh Nabi SAW di saat Mi'raj. Maka ini diterima, dilaksanakan, dilakukan dengan benar. Ya, kemudian Al-Araf 182, Allah firman, "Wallazina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Orang-orang yang mendustakan ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Ini dipahami ya. Jadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia tersesat dan tidak bisa mencari jalan untuk mendapatkan petunjuk. Di 183 Al-A'raf, "Wa umli lahum inna kaidi matin." Aku memberi tenggang waktu pada mereka, sungguhnya rencanaku sangat teguh. Diberikan tangguh, dibiarkan mereka bersenang-senang dulu. Ya, supaya apa? Supaya semakin sesat, tambah kejahatannya, tambah perilaku buruknya. Semua dari mana nih? Karena tidak bersyukur tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di Al-A'raf, maksudnya Al-An'am 63, Allah berfirman 63 dan 64. Juga ini 65 ya. Dan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufiyah la in anjana min hadihi lanakunanna minasyakirin." Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari berbagai kegelapan bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, yang berkata, sungguh jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami jadi orang-orang yang bersyukur. Janji. Sungguh kalau saya diberikan rezeki yang besar, yang banyak, saya akan bersedekah, berinfak. Saat dapat rezeki, jumpa dengan janjinya. Ya. Selanjutnya ayat 64, "Qulillahu yunajjikum minha min kulli karbin thumma antum tusyrikun." Katakan Nabi Muhammad SAW, Allah yang menyelamatkanmu darinya bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Ya, diberikan kesehatan, ya Allah sehatkan aku ya Allah. Penyakitku, gulaku naik atau jantungku sakit atau ginjalku sakit. Ya, Allah sembuhkan semua. Tahu-tahu setelah itu kembali lagi dalam mensekutukan Allah. Kembali lagi untuk tidak menjalankan perintah Allah. Sudah sehat dan cukup buat dia untuk ibadah 1 menit, 2 menit, 1 hari, 2 hari. Ya. Yang ini maksudnya yang berbahaya, bermasalah pada diri kita masing-masing. Terkadang ini lupa. Hanya perlu diingatkan selalu. Ayat 65, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sam ba'din."
Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakan Nabi Muhammad SAW, dialah yang bermaha kuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Lalu dia memecah belah kamu menjadi golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami dan mereka memahaminya. Jadi orang-orang yang tidak bersyukur akan Allah biarkan bertabrakan, saling suudon, saling berprasangka buruk pada satu yang lain, saling melukai, menyakiti satu dengan yang lain. Dibiarkan terus kesumpekan, keruwetan terjadi yang sekonyong-konyong menimpa mereka. Ini kalau orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Endingnya dibiarkan dalam kesulitan, dibiarkan dalam kekhawatiran terus menerus, dibiarkan dalam keraguan. Ya, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum. Ya, di sini sampaikan dikatakan ulang ya. Tuhan Muhammad SAW, dialah yang maha kuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas dan dari bawah kakimu. Atau dia memecah belah kamu menjadi golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu dengan keganasan kepada sebagian yang lain. Ya, sampai sini. Au min tahti arjulukum au yalbisakum si'au wa yudi ka ba'dukum ba'sa ba'din. Merasakan kejahatan daripada orang lain, ya, merasakan keganasan, ya, daripada orang lain, dibiarkan tidak dijaga oleh Allah, tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun, ya. Bagaimana kami menjelaskan, ya, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Kalau kita sumpek dan ruwet, kita merasa tidak enak, kok seperti ini terus keadaan saya. Kesini masalah, kesini masalah. Perhatikan, adakah kita tidak bersyukur kepada Allah atau lupakan nikmat Allah berikan kepada kita? Nah, itu problemnya. Atau kita sudah tidak yakin dengan kebenaran, pada kebenaran itu sudah datang kepada kita, yaitu masalahnya. Dan Allah akan terus menguji kita sampai kita kembali. Kenapa? Karena kita orang beriman. Allah menghendaki kita kembali kepada Allah. Mungkin kita kurang peka, maka dibuat Allah sesuatu yang lebih besar, ujiannya lebih berat untuk buat kita peka dan kita kembali kepada Allah Subhanahu. Nusikum nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, dengan mudahnya bersyukur kepadamu. Rahmati kami ya Allah, dengan mudahnya menerima ketentuan. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam merasakan kebaikan hasanah yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami mudah dalam mensyukurinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah kebaikan bagi kami ya Allah. Jagalah kesehatan kami ya Allah. Berikan keberkahan umur kepada kami ya Allah. Keberkahan rezeki, keberkahan ilmu ya Allah. Untuk kami dengan orang-orang yang selamat dan diselamatkan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Kami papa lemah, kami sering bersara melakukan kejahatan ya Allah. Maka ampuni kami, rahmati kami. Muliakanlah kami dengan perilaku baik, ruku dan sujud, dan kesabaran ya Allah. Dari Tuhan kami hanya kepadamu lah kami memohon kembali. Bana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله